Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Qorib, yaitu di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah pasal. Wasyara itu sholati lan utawi piro-piro syarate sholat, maksudnya syarat sahnya sholat, qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu, fiha ing dalem sholat, iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro perkara. Taharatul a'dai, suci iku suci ne anggota, minal hadafi saking hadas, wan najsi lan najis, wasatrul aurati lan nutupi aurat, bilibasin kelawan pakaian, tohirin kang suci, wal wukufu lan meneng, ala makanin ing atase panggonan, tohirin kang suci, wal ilmu lan weruh, bidukhuli wal ilmu lan weruh bidukhulil wakti kelawan melebune waktu, wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, waya juzu lan benang opo tarkul kiblati ninggal madhep kiblat, fi halataini ing dalem rong tingkah, rong keadaan, fi syiddatil khaufi siji ing dalem nalikane banget wedi, wa fin nafilati lan ing dalem salat sunah, fi safari ing dalem lelungan, ala rahilati ing atase tunggangan. Ya, pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ya, sholat bisa sah diterima apabila terpenuhi, ya, sebelum dilaksanakan. Ini terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ada 5 syarat yang harus dilakukan sebelum masuk sholat, yaitu 1, suci anggota badan, ya. Anggota badannya harus suci, minal hadasi, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dari sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus bersuci dulu. Kalau punya hadas kecil, kita berwudu. Kalau punya hadas besar, kita mandi. Wan najsi, dan suci dari najis, bisa najis mukhafafah, najis ringan, ya, bisa najis mutawasitoh, sedang, maupun najis mughalladhah. Itu kita harus sucikan dulu semua anggota badannya. Wasatrul aurati, yang kedua menutupi aurat, ya, aurat bagi laki-laki ada, kemudian bagi perempuan yang merdeka ada auratnya, bagi yang hamba sahaya ada, itu harus ditutupi. Jadi supaya warna dari anggota tubuh yang menjadi aurat itu tidak bisa terlihat, ya, dilibasin dengan pakaian, tohirin yang suci, ditutupi auratnya itu dengan pakaian yang suci. Wal wukufu, yang ketiga wukuf. Wukuf itu berdiam, ala makanin, di atas tempat, tohirin yang suci. Jadi kita melaksanakan sholatnya di tempat yang suci. Lalu yang keempat, wal ilmu bidukhulil wakti, sudah tahu, oh ini sudah waktunya masuk, waktunya sholat, ya, kita sudah masuk waktu sholat, itu tahu.
Nah, itu sebagai salah satu syarat sah sholat yang keempat. Lalu yang kelima, wa istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat apabila menghadap kiblat. Boleh sholat tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu ketika sedang sangat takut sekali. Misalnya para prajurit dalam peperangan, ketika dalam peperangan dia kondisi dengan musuh sedang bertempur, takut, maka dia boleh sholatnya tidak menghadap kiblat. Niat sholat langsung sambil berlari, sambil jalan, ya, sambil merunduk, itu boleh. Bisidatil khauf, atau ketakutan yang lain, tidak sedang berperang melawan sedang dikejar hewan buas, sudah masuk waktunya sholat, ya, kita takut, akhirnya ya kita lakukan sholat dengan berbagai keadaan. Lalu yang kedua, sholat yang dilakukan di perjalanan ketika sambil naik kendaraan. Jadi kita sedang naik kendaraan, masuk waktunya sholat, tidak turun untuk sholat, boleh di kendaraan ini kita mengerjakan sholat. Tapi untuk mengerjakan sholat diusahakan saat takbiratul ihram pertama, takbir pertama itu kalau bisa menghadap ke kiblat, ya. Setelah takbiratul ihram menghadap kiblat, ternyata arah kendaraannya berubah sehingga arah hadap kita ke kiblat berubah, ya, itu diperbolehkan, ya. Hanya pada saat takbiratul ihram diusahakan untuk menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.